Halo rekan-rekan, saya Dr. Timotius Febri. Selamat datang di mata kuliah Supply Chain Management. Ada dua kata yang penting dalam Supply Chain Management. Yang pertama, supply yang berarti pasokan, dan kedua, chain yang berarti rantai. Jadi rekan-rekan, Supply Chain Management adalah rantai pasokan atau rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Supply Chain Management merupakan usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra dari pemasok hingga produsen dan seterusnya supaya dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari manajemen rantai pasok atau Supply Chain Management sendiri adalah untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar untuk produk. Untuk mencapainya, dibutuhkan berbagai macam upaya, baik strategi bisnis dan perangkat lunak khusus yang mendukung proses supply chain management. Supply chain management melibatkan begitu banyak proses, mulai dari perencanaan, pembelian atau pengadaan, produksi, pengelolaan gudang, pengiriman pesanan, hingga pengembalian pesanan dari konsumen ke produsen. Rekan-rekan, pada mata kuliah Supply Chain Management, Anda akan belajar 4 sub pembelajaran. Yang pertama, konsep dasar Supply Chain Management pada week pertama hingga week ketiga, di mana ini terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu pertama adalah Evolution of Supply Chain, yang kedua, Supply Chain as System, dan yang ketiga, Performance Measurement in Supply Chain Management. Pada pokok bahasan kedua, teman-teman akan belajar tentang konsep demand management pada week keempat hingga week ke-6 yang terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama, determining consumer need. Yang kedua, a system to meet consumer need. Dan yang ketiga, tentang demand management. Rekan-rekan, pada sub pokok bahasan yang ketiga, rekan-rekan akan belajar tentang proses supply chain secara menyeluruh yang akan dimulai pada week ke-7 hingga week ke-11. Yang terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama, distribution and retailing. Yang kedua, di production and services process. Yang ketiga, procurement and purchasing. Dan yang keempat, logistic and reverse supply chain. Rekan-rekan, pada sub bahasan yang keempat, rekan-rekan akan belajar tentang trend and constraint in supply chain management pada week ke-12 hingga week ke-15. Yang terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama, the need to integrate it. Yang kedua, how to build an integrated supply chain. Dan yang ketiga, information flow along supply chain. Dan yang terakhir, teman-teman, akan belajar tentang trend in supply chain management. Rekan-rekan, tidak dapat dipungkiri bahwa supply chain management bisa menjadi rangkaian kegiatan yang sangat kompleks. Semakin besar bisnis yang dikelola, maka semakin kompleks pula rantai pasokan yang akan berjalan. Itu adalah overview yang dapat saya berikan. Selamat mengikuti mata kuliah Supply Chain Management. Saya, Dr. Timotius Febri. Sampai bertemu. Salam entrepreneur.